Gopi berbicara dengan Ahem di telepon. Dia bertanya apakah Ahem menemukan Kokila. Ahem berkata tidak. Gopi pasti akan menemukan Kokila dan dia pasti baik-baik saja. Dan Gopi meminta kepada Ahem, saat dia tahu tentang Kokila, Ahem harus memberitahu Gopi. Gopi memutuskan panggilan dan menunjukkan untuk datang ke restoran. Dia mencoba menemukan Kokila dan mencarinya kemana-mana. Lalu Gopi menunjukkan foto Kokila kepada si Amang. Tiba-tiba Ahem memanggil Gopi dan berkata dia harus tahu tentang Kokila. Bahwa pendeta menelpon Ahem dan berkata dia telah melihat Kokila di kuil. Dan Ahem berkata kepada Gopi bahwa dia jangan khawatir. Lalu Gopi berkata dia akan pergi ke kuil dan meyakinkan untuk pulang kepada Kokila. Dia mengatakan bahwa Gopi baik-baik saja dan mengakhiri panggilan. Sementara Serapan melakukan pertolongan pertama ke tangan Durga, Daram datang ke sana. Serapan meminta kepada Daram untuk menjauh dari Durga karena dia menciptakan cukup banyak drama untuk hari itu. Daram meminta untuk menunggu. Dia meminta kepada Durga untuk memaafkannya. Durga, Urmila, dan Serapan terkejut. Dara mengatakan bahwa Durga mempertahankan pernikahan kami adalah hal yang benar. Dia hanya menunjukkan hak saya sebagai seorang suami, tetapi Anda melakukan tugas seorang istri. Saya melanggar semua janji dan Anda menepati semua janji yang dilakukan dalam pernikahan. Bahkan hari ini Durga mengambil rasa sakit yang menghampiri Daram. Vidya dan Gaura datang dan melihatnya. Gaura mengira dia sudah benar-benar gila dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Dara mengatakan bahwa dia menyadari kesalahannya. Dia tidak dapat memberikan apapun untuk pernikahannya. Tidak ada cinta dan rasa hormat. Dia hanya memberi rasa sakit dan penghinaan. Jadi, Dara meminta maaf kepada Durga. Durga mengatakan tidak, bahwa Daram jangan meminta maaf kepadanya. Daram berkata, aku meminta maaf karena aku menyadari semua ini, dan itu pun aku tidak bisa memberimu tempat sebagai istri. Itu karena aku mencintai Mera. Aku adalah pelaku yang tidak bertanggung jawab. Jika Durga ingin menghukum Daram, Daram telah siap, tetapi jangan meminta untuk melupakan Mera. Daram tidak bisa melakukan itu. Daram hanya memikirkan Mera sepanjang waktu. Daram ingin memberitahu kepada Durga bahwa namanya akan diambil dengan hormat di rumah ini. Durga akan mendapatkan semua rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Lalu dia menatap Gaura dan meminta maaf kepada Durga karena dia tidak bisa memberikan hal lain untuk hubungan mereka. Durga menangis di hadapan Daram. Gaura berpikir, Putri Gopi hebat. Satu di luar rumah dan menghancurkan putranya, dan yang lain ada di sini dan menghancurkan pikiran putranya. Mera kembali dan melihat bagaimana dia mengembalikan permainannya. Sementara Gopi pergi ke kuil dan membunyikan bel. Dia berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk mendukungnya hari itu. Kamu harus membawa kebohongan yang memakai topeng kebenaran. Lalu Gopi pergi dari kuil. Gopi melihat Kokila berenang dan terkejut. Dia pergi dan memegang tangannya. Dia membawanya
Kokila untuk keluar dari danau dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kokila mengatakan, Anda di sini. Gopi mengatakan, apa yang Kokila lakukan di danau ini? Kokila berkata, dia bertobat dengan berenang di air. Itu karena Gopi. Dia marah dan mencoba menenangkannya dengan air. Dan jangan coba-coba menghentikannya. Aku tidak akan mendengarkan siapapun. Kokila berkata bahwa dia tidak tahu bahwa Gopi akan mengejarnya. Mengapa Gopi datang untuk meyakinkan Kokila sekarang? Dia telah melakukan tanggung jawab keluarganya dan meminta untuk meninggalkan Kokila. Biarkan Kokila pergi untuk bertobat. Lalu dia pergi ke kuil dan melantunkan mantra. Lalu Kokila lupa mantra. Gopi melanjutkan mantranya. Kokila menatap Gopi. Gopi menatap Kokila dan mengatakan mantra lengkap. Dia bilang, aku ingin menanyakan sesuatu. Kokila mengatakan, apa yang tersisa sekarang? Gopi memberi Kokila semua hak untuk mengambil keputusan. Gopi mengatakan hanya menjawab beberapa pertanyaan. Maka saya tidak akan menyakiti Kokila. Gopi berkata, apakah Kokila masih mencintai Gopi? Kokila berkata iya. Tetapi Gopi menyesal bahwa Kokila tidak akan pernah mengerti cinta dan emosi Gopi. Gopi menghentikan Kokila dan bertanya, bisakah Kokila mengatakan sumpah serapah kepada Tuhan? Aku tahu bahwa Kokila tidak bisa bersumpah palsu. Lalu Kokila bersumpah kepada Tuhan Krishna dan berkata sumpahnya. Gopi lalu menghentikan Kokila dan menampar wajah Kokila dengan keras. Kokila sangat terkejut. Gopi menegur Kokila dan bertanya, apa tipe wanita yang Anda palsukan? Bahwa Anda telah bersumpah kepada Tuhan. Anda harus malu. Kokila berkata bahwa Gopi menampar ibu mertuanya. Beraninya Gopi kepada mertuanya sendiri. Gopi menampar Kokila lagi dan berkata, jangan berani memanggilnya menantu. Hak ini hanya milik Kokila. Sekarang kamu tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak akan mendengar apa-apa sekarang. Kokila mengatakan, tetap dalam batas Anda. Jangan lupa, saya adalah Kokila Modi. Gopi berkata, jangan berani menyebut nama Kokila. Kamu tidak sama dengan debu kakinya. Kokila, saya mendukung kebenaran dan kamu mendukung kebohongan. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Kokila. Dia tidak tahu kebohongan dan bisa menanggung kebohongan. Anda berbaring di depan Kan Haji. Kokila berkata bahwa Gopi sudah gila. Kamu memujiku dan menamparku. Gopi bertanya, siapa yang berkata aku memujimu? Aku sedang membicarakan Kokilaku. Kokila berkata bahwa Gopi sudah gila. Aku adalah Kokilamu. Kokila berkata kepada Gopi bahwa dia adalah bukan mertuanya. Apakah Gopi sudah gila? Gopi berkata, kamu gila karena mengira kamu adalah Kokila asli. Kokila mencintai keluarganya. Dia tidak pernah bisa menghina keluarganya. Anak-anak adalah hidupnya. Anda merasa bisa melakukan apa saja dengan memakai topeng Kokila yang asli dan menghina Mera di depan semua orang dan menunjukkan adegan yang memalukan. Gopi mengatakan kepada Kokila palsu, kamu mencoba untuk mengirim Mera ke mertuanya. Kokilanya telah mengajari Mera berjalan memegang tangannya. Dia tidak akan meninggalkan Mera dalam kekacauan ini.
Dia melindungi perisai untuk keluarganya. Kokilanya tidak dapat mengambil keputusan apapun melawan otak yang sehat.